Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. MediaTek resmi mengumumkan kehadiran chipset flagship terbaru mereka, yakni Dimensity 9200. Menggunakan fabrikasi 4 nanometer dari TSMC, Dimensity 9200 punya 8 core dengan satu chip Cortex X3 3,05 GHz, 3 Cortex A715 2,85 GHz, dan 4 Cortex A510S 1,8 GHz. Kombinasi tersebut memberikan peningkatan performa single core 12% dan multi-core 10% dibandingkan dengan Dimensity 9000, tapi 25% lebih hemat daya. GPU-nya mengusung ARM Immortalis G715 dengan peningkatan performa 32% dan mendukung ray tracing berbasis hardware. Dimensity 9200 ini menjadi chipset smartphone pertama yang mendukung Wi-Fi 7 loh, yang bahkan untuk saat ini belum secara resmi distandarisasi oleh Wi-Fi Alliance. Plus mendukung jenis RAM terbaru LPDDR5X dan storage UFS 4.0. Kabarnya sih smartphone flagship dengan Dimensity 9200 ini bakal tersedia pada akhir 2022. Kira-kira performa aslinya seperti apa ya? Sanksi dagang Amerika Serikat terhadap Huawei yang berjalan sejak tahun 2019 lalu itu harus diakui cukup memberatkan bagi pihak perusahaan. Selain bahwa Huawei akhirnya tidak bisa menghadirkan GSM pada ponsel-ponselnya, hal ini juga menghambatnya untuk bisa mengembangkan chipset Kirin. Kendala yang dialami oleh Huawei saat ini adalah sulitnya mencari produsen chip yang tidak menggunakan teknologi berbasis Amerika Serikat di pabriknya. Jadi kalau ada rumor yang menyebutkan Kirin akan kembali di 2023, pihak Huawei bilang itu hoax ya. Perangkat Huawei baru seperti P50 series sendiri telah bertransisi ke Snapdragon 8 series, jadi besar kemungkinan pihaknya akan lebih fokus untuk menghadirkan smartphone Huawei dengan chipset besutan perusahaan lain. Baru-baru ini, pabrik rekanan Apple, Foxconn di kota Zhengzhou, China, memutuskan mengisolasi para pekerja mereka lantaran beberapa di antaranya terkena COVID. Namun kemudian, beredar video di media sosial yang menampilkan sejumlah pekerja melarikan diri dari isolasi tersebut. Para pekerja itu melarikan diri lantaran mengeluhkan masalah suplai makanan dan juga kebutuhan medis di tempat isolasi. Meski Foxconn menegaskan suplai iPhone bakal tetap aman, tapi mengingat pabrik di Zhengzhou, China tersebut merupakan yang terbesar, tentunya ini kabar yang mengkhawatirkan bagi Apple. Apakah supply untuk iPhone 14 series terbaru juga akan aman-aman saja ya? WhatsApp baru-baru ini merilis fitur anyar bernama Communities. Nah, Telegram juga nggak mau kalah nih sama WhatsApp. Mereka pun merilis fitur serupa yang disebut Topics in Groups. Tak jauh beda dengan Communities di WhatsApp, pengguna Telegram sekarang bisa membuat ruang obrolan terpisah, tapi masih tetap dalam satu grup. Topics in Group ini sejatinya adalah grup Telegram biasa, namun dengan riwayat chat, media, dan pengaturan notifikasi tersendiri. Tentunya fitur baru itu bakal sangat bermanfaat untuk mengelola grup yang sangat besar ya. Apalagi Telegram sendiri memiliki kapasitas hingga 200.000 peserta. Untuk update ke depannya, Telegram juga berencana untuk menambahkan sejumlah fitur khusus untuk subgroup tadi. Gimana nih menurut kalian? Lebih pilih grup di WhatsApp apa Telegram? Paket langganan platform streaming video lebih murah dengan iklan nampaknya lebih populer di Amerika ya. Setelah Netflix, Disney Plus dikabarkan akan turut menghadirkan paket baru yang murah tetapi disertai dengan iklan juga. Paket baru ini akan dihargai sebesar $7,99 atau setara dengan 125 ribuan rupiah. Tak hanya itu, Disney Plus juga punya rencana akan menaikkan harga sejumlah paket berlangganan miliknya yang lain hingga maksimal $15 per bulannya. Tier iklan dan kenaikan harga ini akan diberlakukan mulai 8 Desember 2022 mendatang. Tentu saja ini hanya berlaku untuk Amerika Serikat lebih dulu. Indonesia belum tentu akan dapat juga. Dengan opsi untuk langsung bisa membeli centang biru pada Twitter yang tanpa harus melewati syarat dan ketentuan apapun, beragam akun palsu perusahaan besar pun bermunculan, baik untuk sekedar trolling atau serius ingin menipu. Seperti yang bisa diprediksi, perusahaan game pun terkena dampak ini. Akun-akun Twitter video game palsu dengan centang biru pun bermunculan, termasuk yang meniru Valve atau Nintendo Amerika. Ini tentu saja berpotensi membingungkan jika Anda tidak memeriksa ulang akun-akun ini, apalagi jika ia langsung hadir dengan pengumuman game-game baru. Twitter sudah mulai merapikan akun-akun palsu ini karena tidak mendeklarasikan diri sebagai akun parodi. Satu yang pasti, ini sepertinya kian mengukuhkan semakin besarnya potensi berita-berita palsu ataupun parodi yang muncul dari industri game di masa depan. Bagaimana menurut Anda situasi yang seperti ini? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini?
Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.